Pertama nih. Kenapa tempat di Bukit Tinggi nih, Bud? Susah Kak. Susah atau kali. mahal? Itu juga Aduh. termasuk. Gitu kan. Nah ini kan curhatan dari UMKM-nya. Iya, curhatan dari beberapa UMKM lah betul, ya, nggak semuanya ya. Terus? Jadi UMKM ini minta tolong, dia kan pendapatannya lagi anjlok, menurun. Mungkin karena inflasi juga Iya, kan, benar, Kak. inflasi. Tapi dia tuh cara menolongnya pun ngejudge nih. Konten kreatornya, kenapa sih konten kreator yang viral-viral itu nggak ditolongnya kita gitu kan? Ngapa nggak digratisin aja gitu kan? Seberapa jujur lu review makanan nih? Oke, ini mungkin udah banyak juga yang bilang kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Podser, podcast seru bareng Uni. Duh, kita ketemu lagi di Podser Uni. Saat ini kita kedatangan bintang tamu influencer terkenal di Bukit Tinggi. Nah, bagi teman-teman kita yang ada di luar daerah ya, dimanapun berada, kalau mau tahu kuliner yang terkenal di Bukit Tinggi dan di Sumatera Barat, di Bukit Tinggi khususnya dan di Sumatera Barat umumnya, bisa langsung masuk aja dengan influencer ini. Apa sih nama influencernya? Siapa sih? Budi ya. Iya. Nama Instagramnya gimana? Apa Budi? Bukit Tinggi Foodies, Kak. Bukit Tinggi Foodies ya. Bukit Tinggi Foodies ini semua makanan yang lagi kekinian dan makanan yang khas dari semua daerah ada di sana. Ayo kita berkenalan dengan Budi. Mungkin kalau teman-teman biasa nyebut Dafood ya, Kak ya. Oh, Dafood ya. Dafood panggilannya. Jadi kalau misalkan teman-teman lebih mengenalnya itu bukan Bukit Tinggi Foodies lagi. Bukan Bukit Tinggi Foodies lagi. Personalnya Dafood. Oh, namanya Dafood. Gitu, Kak Ria. Karena ini anak muda kreatif yang bisa memperkenalkan makanan khas daerah ini luar biasa banget nih kamu, Bud. Karena semua teman-teman Uni waktu di Jakarta, apa sih makanan yang lagi oke nih di Bukit Tinggi? Pasti lihat IG kamu. Iya. Bukit Tinggi Foodies lah kayak gitu tuh. Nah, gimana perjalanan kamu sampai bisa menjadi influencer kuliner? Sebelumnya mungkin perjalanannya lo cukup panjang ya, Kak. Cukup panjang ya? Ya, mungkin pertamanya Bukit Tinggi Foodies ini kan terbentuk dari tahun 2018 sih, Kak. 2018. Udah berapa tahun ya? 7 tahunan ya? Betul. Dari itu 7 tahun tuh sebentar baru sih. Baru ya. Karena kalau yang lama tuh baru 1 bulan. Iya, betul. Lanjut. 2018 itu kan kita fokusnya di YouTube aja nih, Kak. Oh, YouTube. Oke. Di YouTube itu pun konsepnya kita memakai beberapa talent. Kita cari nih yang oke di Bukit Tinggi. Siapa aja. Terus di situ ada beberapa talent juga dari cowok sampai cewek kan, Kak. Nah, dari YouTube kita linkin ke Instagram aja nih. Instagram. Nah, setelah itu kan sempat vakum juga dari 2020 sampai 2021. Oh, sempat vakum juga. Betul. Kamu, Bud. Kenapa? Itu mungkin pertama nih dari timnya ya, Kak ya. Dari tim sama kemarin kan sempat Covid juga tuh. Oh iya 2020. benar. Kuliner menurun ya. Betul, ya. Nah, setelah pas yang UMKM udah mulai pusing mau kemana ngapain gitu kan, penjualan pun menurun kali kan, Kak. Benar. Pas PPKM, tuh, Kak. PPKM ya. Pokoknya pas kita nggak bisa keluar rumah, jadi inisiatif nih mau hidupin UMKM lagi ya. Kuliner, tapi kerjasama nih sama kurir-kurir lokal. Oh, kurir-kurir lokal. Sempat kita bikin kayak review gratis gitu kan, Kak. Oh, kayak review gratis ya. Gratis. Terus? Kita
datang ke tempat UMKM tuh kita review, kadang kita beli juga nih Kak. Iya. Terus kita ke sana, nanti kalau misalkan mau pesan antar bisa melalui kurir yang ada nih. Sempat kerjasama itu beberapa, mungkin belasan apa tuh Kak, kurir yang ada di kurir. Belasan kurir tuh di Bukit Tinggi. Tapi di masa itu memang benar-benar orang butuh media sosial itu mencari makanan ya. Itu oke-okenya kamu tuh. Oke Kak. Jadi di pas itu tuh kan awak pun biasanya kan di belakang layar nih. Bertahap lah untuk bisa belum di depan layar kamu, Bun. Oh, belum. Cuma Bukit Tinggi Food aja ya yang orang Bukit Tinggi kenal Foodies, ya. Bertahap nih Kak. Jadi awalnya belajar ngedit pun udah pernah bisa, udah dikit otodidak nih Kak, bisa ngedit dikit-dikit. Di otodidak pun di depan layar kita belajar juga cara ngomong di depan layar kan Kak. Nah, bertahap nih ke TikTok. Bertahap. Bertahap juga nih, kita posting juga di TikTok. Nah, di awal itu tuh baru mulai kita brandingin ke DaFood-nya gitu. DaFood-nya. Ya. DaFood-nya tuh kamu. Terus lanjut. Nah, di personal branding itulah naikin brand DaFood ini untuk food reviewer yang ada di Bukit Tinggi. Oh, berarti Bukit Tinggi Foodies sama DaFood tuh berbeda IG? Sekarang dipisah nih Kak. Oh, sekarang dipisah. Yang DaFood itu adalah Budi, yang Bukit Tinggi Foodies tuh yang kulinernya. Tapi masih fokusnya masih di brand Bukit Tinggi Foodies-nya gitu. Tapi satu kesatuan lah ya, benar. Di 2021 kan awak pun udah di depan kamera nih. Tepatnya di bulan Juni tuh Kak. Pas masih PPKM tuh. Udah belajar sampai di akhir tahun. Nah, sempat meledak nih yang di TikTok. Ada yang FYP. Ada yang FYP. Nah, disitulah. Di akhir tahun itulah mulai kita cari yang penonton dari TikTok. Nah, suruh nge-follow nih yang di Instagramnya. Nah, disitulah bertahap untuk grow up di follower di Instagram gitu Kak. Jadi pas kamu FYP itu gimana sih perasaan lo? Mana ya? Alhamdulillah sih Kak, sempat, ini perdana kan Kak, ada rasa senang juga. Iya, bahagia ya. Bahagia ya, soalnya bahagianya itu kan, ini membantu UMKM nih Kak. Dulu tuh lagi membantu UMKM ya, belum ada red card. Belum ada. Serius loh? Serius. Oke, kita terus nge-review, datang ke sana, pakai budget sendiri. Pakai budget sendiri. Sempat juga sih ada suka dukanya juga. Iya, benar-benar. Terus di tahun 2022 ya mulailah untuk kalau mau nge-review kita buka nih berapa. Pertama seikhlasnya nih dulu Kak. Seikhlasnya, soalnya kan kita butuh budget juga. Iya, benar gitu. Oke, ceritanya cukup menarik ya. Karena untuk mereview satu produk ini kita memang membutuhkan banyak follower ya, Pas kamu FYP kemarin tuh otomatis follower kamu membludak dong. Alhamdulillah. Bas perdana di Kak di 2021 itu di angka 40.000 awalnya. Iya. Di 40.000. Iya, pokoknya di 39-an koma segitulah, dekat 40.000 ya. Itu pas FYP-nya. Yang di awal Juni kalau FYP paling pas di angka 40.000-an lah Kak. 40.000-an ya Allah. Luar biasa ya, itu organik ya. Organik. Itu luar biasa tuh buat pencapaiannya, karena kalau kita menaikkan follower kan nggak tabu ya, banyak orang yang pakai iklan atau gimana. Betul. Ya. Kalau dengan FYP itu orang banyak kenal tuh udah pencapaian luar biasa ya Bud ya. Terus gimana nih Bud sampai detik ini udah menjadi seorang influencer kuliner, apa sih pencapaian yang akan kamu gapai lagi gitu Bud? Banyak sih Kak sebenarnya. Banyak ya.
Pertama apa nih yang brand Dafood nih bisa ke luar daerah juga nih Kak. Luar daerah ya. Pokoknya se-Indonesia lah. Se-Indonesia. Insya Allah ya Kak ya. Se-Indonesia bisa nge-review makanan-makanan yang ada di Nusantara lah Kak. Iya benar-benar. Jadi pengen coba nih difokus di Indonesia yang brand Dafood ini lebih mengenal juga. Terus sejarahnya kita juga ceritain juga. Iya benar. Di mana asalnya Bukit Tinggi. Awak pun nggak lupa juga dengan Bukit Tingginya gitu Kak. Tahu nggak? Nah. Ini memang orang Bukit Tinggi karena pakai awak gitu ya, pakai awak gitu karena memang khas Bukit Tinggi itu kayak gitu seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu udah menguasai Sumbar ini semuanya nih, udah makanan makanan belum sih Kak. Kalau untuk Sumbar masih Bukit Tinggi pun masih 60% atau 70% lah Kak ya. Tapi karena khas kamu tuh namanya tuh kan Bukit Tinggi Food ya. Betul. Foodies ya. Bukit Tinggi Foodies tuh jadi orang kalau mengingat Bukit Tinggi itu pasti orang akan mengingat Bukit Tinggi Foodies karena itu di bidang kuliner ya. Iya, betul. Kalau misalnya di info yang lain pasti Bukit Tinggiku atau apalah ya kalau info. Betul. Tapi kalau makanan pasti itu ingat orang gitu. Nah, kalau kamu mereview semua daerah, gimana tuh? Kalau daerah kita angkat lagi nih Kak, yang brand saya nih Kak. Oh yang iya, benar. Itu lebih oke ya. Jadi khusus yang Bukit Tinggi Food ini yang di Bukit Tinggi saja dan sekitarnya ya. Di Sumatera Barat lah ya. Oke, itu mantap banget tuh. Karena kalau memang Bukit Tinggi itu ikonnya tuh memang kuat. Betul. Nggak mungkin kita di Bukit Tinggiku kita akan review yang lain gitu ya. Iya, memang harus kamu angkat nih UMKM Bukit Tinggi dan Sumatera Barat. Di apapun yang akan mereka ciptakan, karena sekarang makanan ini banyak yang nggak terekspos nih Bud. Iya, jadi memang banyak minta bantuan kamu juga supaya bisa orang-orang di luar sana yang merantau nih, karena kan di sini nih penontonnya nih banyak yang merantau nih. Pas pulang-pulang kampung mereka nggak tahu mau makan apa, mau makan di mana kan. Kan butuh info adalah di IG kamu kan Bukit Tinggi Foodies. Tapi sekarang yang Uni rasakan ada rumor lah UMKM di Bukit Tinggi ini kayak ada curhat, ada keluhan begitu ya kan. Apa sih permasalahannya yang di Bukit Tinggi? Karena Bukit Tinggi ini kan daerahku. Kita nih semuanya nih orang Bukit Tinggi ini banyak orang yang berpotensi ya, tapi banyak ke pusat gitu pun. Jadi kita yang tinggal di daerah ini nih jangan sampai kita nggak bisa sesukses orang walaupun kita di daerah gitu, Bud. Ya kan, Bud? Betul. Jadi kita harus bisa membantu UMKM yang membutuhkan. Membutuhkan. Nah, dengan polemik tadi itu apa yang menurut kamu gimana solusinya gitu? Solusinya ya Kak ya. Mungkin suatu masalah tuh kan yang Wak tangkap kemarin tuh kan dari medianya sih Kak. Dari media ya. Dari media yang mengekspos itu tujuannya kan harusnya dia jadi penengah gitu kan. Nah ini kan curhatan dari UMKM-nya. Iya, curhatan dari beberapa UMKM lah ya, nggak semuanya ya. Terus? Jadi UMKM ini minta tolong, dia kan pendapatannya lagi anjlok, menurun. Mungkin karena inflasi juga kan benar, Kak. Inflasi. Tapi dia tuh cara menolongnya pun ngejudge nih konten kreatornya. Kenapa sih konten kreator yang viral-viral itu nggak ditolongnya kita gitu kan? Ngapa nggak digratisin aja gitu kan? Kan gampang tuh cuma nge-video aja. Iya. Cuma makan, videoin. Iya benar. Jadi kamu harus kasih arahan juga nih kepada pameran UMKM di Bukit Tinggi dan sekitarnya, karena semuanya itu tidak seperti yang kita lihat di video atau kita lihat di Instagram. Semua itu butuh proses dan budget gitu. Bukannya kita akan memberatkan si UMKM ya, tapi ada cara juga gimana caranya untuk mensupportnya. Atau kamu ada masukan nggak ke UMKM nih di mana di Bukit Tinggi ini, ada masukan kamu tentang keluhan itu? Mungkin garis bawain ya Kak ya. Kita kan sebagai konten kreator kan butuh apa juga nih
dana juga ke lokasi pertama nih dari transport kita ke sana. Terus tim kita effort dalam bekerja buat skrip kan itu kan butuh apa juga tuh Kak? Konsen ya. Butuh pemikiran yang fokus gitu. Butuh waktu juga kita untuk ngerjainnya kan Kak. Nah, terus kan kalau misalkan UMKM tuh minta gratis, kita juga apa nih Kak nge-review apakah sebelum kita nge-shoot videonya ya, kita coba dulu nih produknya apakah bagus atau enggak gitu kan Kak. Jadi UMKM pun harus bisa mengasih ke follower kita itu produknya bagus di review atau enggak gitu. Berarti ini note-nya ya untuk UMKM yang di Bukit Tinggi dan sekitarnya. Kalau misalnya ini Dabut nih, Dafut ini pasti akan membantu karena ini yang akan kita naikkan nih gimana UMKM di daerah kita nih bisa meningkat nih, orang banyak mengenal gitu kan. Betul. Tolong diberikan kualitas, memang makanannya tuh bisa dijual dan bisa peminatnya tuh banyak. Memang ini produk yang dibuat ini memang udah sesuai dengan standarnya. Soalnya kalau kita promosiin enggak Kak, misalkan kita promosiin nih produk nih nggak ada daya jual atau daya tarik, percuma. Bener. Nah, nanti kalau misalkan dari segi rasanya kurang, follower kita pasti kecewa juga. Bener. Karena kan titik kepercayaan itu kan itu yang akan kita jaga ya kan. Nggak mungkin yang nggak enak kita bilang enak seperti itu. Jadi pasti akan budi bantulah. Pasti dibantu. UMKM itu minimal nggak kasih budget yang banyak. Transportasi lah ya untuk tim ya. Transportasi lah kan butuh bensin juga ya. Betul. Itulah solusinya dari Budi. Namanya manusia Kak ya. Kita kan saling membantu juga. Jadi kalau untuk dari segi rasa pun kita juga kita nilai nih kalau misalkan kurang, ya udah kita kalau misalkan nge-review nih Kak ya. Iya benar. Kalau misalnya nggak enak kita kasih masukan juga nih ke UMKM-nya. Apa yang kurang nih kita bilang misalkan misalnya contohnya nih cabenya kan cuma pedas aja rasanya. Kadang kita kasih masukan juga tuh kalau misalkan produknya menarik, yaudah kita kasih masukan juga di belakang layar supaya bisa pasarnya lebih besar ya. Betul. Bener. Itu memang butuh kerjasama juga dan pemahaman dengan UMKM. Apakah ada komunitas UMKM ini yang Budi bentuk? Belum ada. Seharusnya itu ada ide baru tuh. Komunitas kuliner. Lu yang mengepalainya tuh. Sebelumnya pernah buat grup sih Kak. Grup, tapi isinya cuma UMKM nyepam semua nih Kak. Nyepam ya, menjual produk ya. Jadi nggak ada inisiatif untuk cuma sarana apa ya Kak ya? Wadah. Jadi inisiatif para UMKM lah gimana supaya membuat event atau gimana kan. Sempat buat grup 200 UMKM di dalam. 200 UMKM itu sebukit tinggi aja? Sebukit Tinggi. Wah, ternyata UMKM di WA di Bukit Tinggi ini tuh banyak sekali ya, Bu. Tiap tempat tuh misalnya di stasiun itu ada grup-grupnya di belakang Balu. Ada grup-grupnya per daerah ya. Ada. Jadi tiap informasi orang tuh sharingnya ke sana gitu kan. Nah, di Bukit Tinggi 10 pernah buat grup juga nih Kak. Buat grup. Tapi nggak terjalani. Nggak terjalani. Itu sih kemarin. Mungkin karena nggak ada yang fokus mungkin ya. Jadi kalau ada yang fokus itu bisa dibikin event atau apalah ya. Karena itu kedepannya Bud, itu kita ada wadah yang bisa ekspor nanti itu Bud. Bisa ekspor keluar, apalagi kayak keripik ini semuanya makanan kering lah ya. Itu kan banyak UMKM yang di Sumatera Barat ini kan kita terkenal dengan sanjainya. Kaliangnya gitu kan, itu banyak yang nggak tahu, orang luar tuh dia tahu sanjay, tapi kemana sanjay yang mau dibeli itu kan nggak tahu ya. Padahal mungkin kebanyakan toko-toko sanjay di pinggir jalan, orang kalau lewat di sana orang pasti bisalah membelinya. Tapi kalau orang mau kirim mau apa, kan itulah UMKM yang akan kita angkat seperti itu ya. Karena kemarin ini lihat UMKM di Jakarta.
banyak yang bisa ekspor ke luar negeri. Itu ada wadahnya tuh. Sekarang pun lebih orang lagi menarik ke rendang sekarang nggak? Rendang pun udah banyak nih variannya. Ada yang apa tuh namanya belut, rendang belut. Udah banyak varian sekarang. Lokan, orang luar pun cuma tahu rendang daging nih. Oh, Kak. Rendang daging, rendang belut sama lokan belum ya? Belum ada yang tahu tuh, Kak. Tapi rendang belut tuh gila banget ya. Iya, sekarang itu tuh yang lebih menarik sama orang-orang luar tuh, Kak. Diekspor pun oke juga tuh, yang kalau misalkan dari UMKM Bukit Tinggi nih benar. Buat kayak sarana kayak kakak bilang tadi tuh. Iya, tapi kamu buat itu juga saran kakak, saran Uni ya. Memang harus lu maintain satu komunitas tuh, Bud. Itu kamu udah punya pasar market market tuh, Bud. Kalau kamu nggak pantengi komunitas itu, mereka nggak bakalan dapat info. Jadi apapun yang ada untuk pengembangan si UMKM, khususnya ya yang di Bukit Tinggi kan, itu akan jadi masukan. Kamu akan memberikan masukan, pengarahan. Itu lebih mulia tuh, Bud. Oke, boleh tuh, Kak. Tapi mungkin bertahap ya, Kak. Soalnya awak pun udah riset nih mindset gimana UMKM sekarang masih belum ada fokusnya untuk itu sih, Kak. Fokusnya mungkin masih masing-masing nih. Mungkin karena gimana ya? Pertama tadi yang dari penjualannya pun masih dia fokus masih di situ aja sih, Kak. Kalau untuk bareng-bareng dia masih mindsetnya belum bisa ya. Yang di Sumbar. Itu yang harus lu ubah, Bud. Karena lu akan jadi kasih pengarahan, pencerahan. Karena sebagai konten kreator, lu harus naik level sebagai orang yang bisa menjadikan orang-orang ini jadi konten kreator juga, Bud. Kayak gitu. Udah pernah coba. Iya, udah pernah coba kan. Tapi itu yang tadi bilang, Kak, mungkin mindset dari orangnya masih belum bisa diubah gitu. Mungkin bertahap sih. Kita kasih seminar itu. Jadi udah banyak, Kak, seminar. Iya, udah banyak, Kak. Oke. Mungkin kembali dari orang yang menerimanya ya, Kak ya. Mungkin SDM mungkin lagi SDM-nya. Mungkin belum waktunya. Belum waktunya. Cuma kita tetap harus kasih masukan-masukan terus nih. Betul. Kenapa di daerah lain bisa terjadi seperti itu kan? Di daerah kita yang begitu banyak SDM yang berpotensi, makanan yang berpotensi, kuliner yang saking banyak enaknya, tapi nggak terekspos gitu, ya kan? Terus kendala-kendala di Bukit Tinggi ini di kuliner apa nih, Bud? Menurut kamu? Curhatan orang kebanyakan tempat sih, Kak. Makanya tempat. Bukit Tinggi itu lebih banyaknya kaki lima gitu. Oke. Kenapa tempat di Bukit Tinggi nih, Bud? Susah, Kak. Susah atau mahal? Itu juga termasuk. Termasuk juga tuh, Kak. Susah dan mahal ya. Gila juga Bukit Tinggi ini kota kecil tapi tanahnya luar biasa mahalnya luar biasa. Tapi sempat tanya-tanya nih, ngapa harganya tuh mahal? Pertama nih yang penjual tanah tuh kadang itu pusako tinggi ya. Oh, pusako tinggi. Jadi kalau dia taruh harga murah, susah nih baginya, Kak. Oh, gitu. Jadi kebanyakan Bukit Tinggi itu pusako tinggi kebanyakan, Kak. Ya. Makanya tuh Bukit Tinggi itu agak mahal ya dibanding daerah-daerah lain. Kalau murah dia kasih kan bagiannya kan dapatnya murah dikit jadi juga ya. Iya. Taruhnya harga mahal. Mungkin itu, Kak, karena itu sih. Karena itu sih. Nah, kita kan kedatangan Dafood nih. Jadi kita akan review dia nih. Kita tembak dia, lu harus jujur nih, Bud. Seberapa jujur lu review makanan nih? Oke. Ini mungkin udah banyak juga yang bilang ya, Kak. Udah banyak juga yang bilang. Kemarin udah pernah curhat juga sih di live kan, Kak. Sering live TikTok juga nih. Saya kan, Kak. Pertama nih, kalau kata-katanya the best, favorit, itu enak tuh, Kak. Enak. Kalau misalnya the best favorit, favorit Dafood, itu enak tuh biasanya. Tapi kalau misalkan rasanya oke banget, itu biasanya standarnya oke banget. Tuh standar tuh udah dikasih clue ya. Terus kalau misalkan ini kurang atau nggak enak kan nggak, jadi di skip aja. Kasih masukan ke ownernya. Iya, benar. Tapi belum bisa bilang langsung ke videonya, belum bisa sih. Jatuhnya kita sama aja jatuhnya. Iya, nggak bisa ya. Cuma sekedar bukannya
kadang kan enak tuh menurut selera, Bud. Betul. Kalau misalnya kamu merasa ini biasa-biasa saja, mana tahu buat ini luar biasa enak, kan? Betul gak? Karena bukannya kita review tuh nggak jujur gitu ya. Tapi beda-beda rasa, beda-beda selera lah ya gitu. Pokoknya makanan tuh kan semuanya enak ya Kak. Pastinya enak. Dari selera kita aja dari nih. Selera aja ya. Pasti beda-beda dari lidah kan. Jadi cluenya itu tuh Kak. Itu Jadi kalau Kakak mau belanja kan lihat review dari saya kan Kak. Lihat aja tuh kalau the best. Favorit Dafood, itu enak. Itu gila banget tuh, enak banget ya. Di Bukit Tinggi ini siapa yang paling the best? Paling the best apanya nih Kak? Paling the best baksonya lah. Bakso ya, mungkin untuk bakso masih yang legend di Yarsi. Oke, tapi Uni nggak sesuai, nggak sepakat nih sama Dabut. Kenapa? Karena Uni lebih suka bakso ini sebelah sekolah Uni. Yang di mana tuh Kak? Di Pekan Kamis. Oh, Pekan Kamis. Di Pekan Kamis, Mas Jo. Oh, ini di tempat di sebelah, SMA. Iya di SMA tuh banget. Oh iya. Cuma bedanya dia kan kuahnya enak tuh. Baksonya aja yang banyak tepung gitu kan. Kan beda-beda selera. Tapi istilahnya yang mungkin Dabut bilang the best, favorit Dabut itu memang dari kualitas baksonya, minyak, kuahnya tuh memang the best. Tapi selera orang kan berbeda-beda, seperti itu ya kan? Kalau untuk yang di Yarsi itu emang udah lama sih Kak. Nggak ada lagi Kalau misalkan yang baru-baru sekarang nih masih udah banyak yang untuk misalkan teman-teman mau cari juga nih Kak. Sekarang kan udah ada yang lebih ke Jawanya lagi, misalnya kayak cuanki, kayak yang ada yang chili oilnya. Sekarang kan lebih ada apa nih perkembangan dari segi bakso sekarang. Inovasinya tetap ya. Jadi ya legend tuh di Yarsi seperti itu aja dari kita zaman sekolah sampai kita udah punya cucu gitu-gitu aja. Nah yang lainnya banyak inovasi terbaru. Ada bakso hamil lah ya, apalah ya itu. Bakso rudal, itu beda-beda konsep ya. Beda-beda konsep Kak. Strategi pasarnya berbeda ya. Tapi kalau di minuman sekarang ya Kak ya? Minuman sekarang mungkin lebih ke kalau legend di Bukit Tinggi nih jelas kayak es teba, es teler gitu kan Kak. Itu yang lama juga tuh yang di pasar atas. Iya. Kalau teman-teman yang coba tuh Newpi kan udah pernah nggak coba tuh yang es teba ya? Iya. Yang di pasar atas kan? Pasar atas. Itu kan udah legend juga itu kan? Iya. Tapi kalau teman-teman paling kalau misalkan dari yang wisatawan ya Kak ya? Iya. Pasti nyarinya yang legend-legend nih. Iya benar. Yang Bukit Tinggi. Apa sih kalau misalkan kuliner? Kalau misalkan kuliner-kuliner yang biasa dia di kota-kota lain. Benar toh. Karena kemarin teman Uni dari Jakarta tuh pasti makan es teba. Tapi es tebanya tuh jadul banget, ya kan? Betul. Jadul banget, nggak kayak es teba sekarang yang kayak es teler gitu tuh nggak. Ini jadul banget tapi enak gitu ya, enak, ngangenin gitu. Tuh tetap itu posisi legend tuh tetap ya. Pasti bertahan di Bukit Tinggi ya. Pasti bertahan. Pasti dicari pengunjungnya kan nih, mau wisatawan, mau orang Bukit Tinggi. Iya benar. Pasti kesana tuh Kak. Nah kalau rumah makan. Kalau wisatawan pasti ke Family Benteng. Soalnya kayak ayam pop pertama kali di launching lahir di sana. Lahir di sana Kak. Di Family Benteng. Memang the best lah Family Benteng itu. Itu yang di Benteng ya Kak, dekat Verdekok. Itu kan soalnya kan cabangnya ada 2 tuh. Ada yang juga yang di bawah di dekat samping Bioskop Sofia. Iya. Itu baru ya yang baru ya. Bioskop Sofia tuh. Kalau di Benteng tuh kayaknya memang legend juga karena suasananya dari dulu itu ke itu aja, nggak ada perubahan ya. Jadi orang pun makan tuh di situ kan Kak, jadi nostalgia nih. Iya. Kan di sini sama papanya kan, sama suaminya. Masih jadi pengingat orang lah kalau misalkan begitu lagi gitu. Berarti kita udah ambil culik-culik sedikit yang the best menurut Dafood, istilahnya makanan-makanan yang legend di Bukit Tinggi nih. Nah kalau sekarang kan lagi ngetren nih buat coffee shop untuk anak muda gitu kan. Nah dari seluruh coffee shop di Bukit Tinggi siapa nih menurut Dabut yang favorit Dabut gitu?
Ini pertanyaan sulit nih Kak nih. Iya, maksudnya kan semua kopi kalau Unikira tuh oke semua. Ya, oke semua, betul. Yang ada yang gulanya kurang, orang sukanya nggak manis, betul, orang sukanya ini. Mana yang menurut selera Budi, yang kenapa Budi suka itu mungkin manisnya kurang atau gimana? Sekarang kan lebih dicari orang Bukit Tinggi ya Kak ya. Sekarang anak muda carinya yang murah, tempatnya nongkrongnya tuh di mana keramaian. Ya, bagus di mana keramaian, orang tuh kesana tuh berbondong-bondong penasaran apa sih yang ada di sana. Nih contohnya yang kayak di Mener, yang di belakang Balo. Nah kan sekarang lagi hits juga. Itu lagi oke banget ya. Anak-anak culture sama sekarang nama ini anak-anak culture namanya Kak. Anak skena di sana tuh nongkrongnya. Iya. Berarti kamu nggak bingung ya? Kalau kamu mau lagi nggak mood nih, kamu mau makan apa, kamu nggak bingung ya? Karena kamu tahu yang mana standar kamu ya. Terus di semua yang kamu review di IG tuh kamu udah tahu nih kalau nasi daunnya apa, nasinya apa. Jadi ada nggak kamu tuh kayak Uni nih, apa ya mau dimakan, ya mau dimakan aja mikir gitu. Ada nggak posisinya sama Budi kayak gitu? Kalau lebih di malam hari sih Kak mikirnya di mana. Soalnya malam hari ini Bukit Tinggi termasuk kotanya biasanya kalau untuk jam rame itu biasanya kan dari setelah maghrib atau setelah isya tuh kita bingung nih mau kemana makan lagi nih. Pokoknya di jam 9 ke atas pasti bingung mau kemana pasti. Karena Bukit Tinggi ini udah tidur jam 9. Iya, jadi itu sih salah satu mungkin PR juga untuk pemerintah Bukit Tinggi ya Kak ya. Jangan sampai kalah dengan kota-kota lain. Soalnya kota lain tuh malamnya hidup kali Kak. Jam apalagi Payakumbuh kan. Payakumbuh ya. Pokoknya jam 9 ke atas tuh itu kotanya hidup. Hidup ya. Dari kuliner mau apapun. Tapi ada faktor alam loh, Bud. Faktor alam ya. Faktor alamnya maksudnya dingin gitu. Enggak sih Kak. Makanya lebih dingin tuh lebih asik. Misalnya kayak mau jual Indomie kan. Jual Indomie kan Kak. Itu Indomie aja kalau viral tuh ada orang viral Indomie kan. Tapi gimana cara dia marketingnya itu aja yang penting ya Bud ya. Soalnya di Bukit Tinggi ini kan kayak mie rebus tuh ya Kak ya. Itu kalau malam tuh paling favorit tuh Kak. Paling favorit ya. Nggak tahu mau makan apa kan kadang orang tuh malam males makan nasi ya Kak ya. Nah, Indomie tuh paling dicari tuh di murah banget, enggak mahal banget, enggak pas lah ya di kantong. Jadi PR untuk UMKM Bukit Tinggi itu terus cobalah inovasi buat gimana ya di malam itu bisa hidup kulinernya. Benar. Soalnya kan sekarang udah beberapa jam-jam 9 tuh udah tutup aja ya. Nggak ada lagi pilihan. Nggak ada pilihan lagi. Mungkin pilihan tuh ya, mungkin kayak kakak nih bingung mau cari kemana misalkan malam, mungkin nggak ada pilihan gitu. Nggak ada pilihan. Tapi menurut Budi, apakah Budi setuju nih? Kalau misalkan brand-brand luar tuh masuk ke Bukit Tinggi? Setuju nggak setuju sih Kak. Kalau brand luar masuk, jadi otomatis kan UMKM Bukit Tinggi pun apa nih Kak, takutnya mati juga nih. Oh mati juga ya. Karena kan di Bukit Tinggi ini kan memang benar-benar pemerintah kita menjaga banget. Jangan sampai brand-brand luar nih masuk nih. Betul. Karena tapi kalau setujunya ini Kak, kalau kita nggak masuk nih brand luar, takutnya kota kita ketinggalan. Iya benar. Itu bukan beda pasar tuh Bud. Misalnya kan brand luar sama kayak Uni nih. Uni ini udah terbiasa makan bakso gitu kan dari kecil. Nah kalau disuruh makan pizza itu paling sekali-sekali Bud. Enaknya gitu kan. Nah itu menurut ini nggak bakalan ada impact dengan UMKM nggak? Iya betul sih Kak. Iya kan? Jadi otomatisnya jatuhnya ini nih Kak. Kalau misalkan brand luar pun nggak masuk ke Bukit Tinggi, jadi inovasi dari UMKM pun nggak ada nih. Nggak ada. Jadi jatuhnya gimana contoh dari rasa dari orang nih? Iya benar. Pokoknya kalau orang kan biasanya kan contoh ke yang sukses ya Kak. Iya benar. Kenapa sih brand ini bisa buka cabang di Bukit Tinggi kan? Cabangnya ada berapa banyak nih di Indonesia nih Kak. Jadi kalau misalkan nggak masuk ke Bukit Tinggi, otomatis kan UMKM Bukit Tinggi pun nggak ikut berkembang gitu Kak. Benar-benar. Jadi positif negatifnya ada gitu. Positif negatifnya ada ya. Tapi kalau menurut Uni banyak positifnya lah. Banyak positifnya. Jadi kuliner di Bukit Tinggi ini hidup lagi gitu.
ya pasti kan? akan rame, betul Kak. Nah ini yang Uni mau tanya ini pribadi nih. Gimana? Jadi dengan kamu banyak mengetahui kuliner-kuliner di daerah kan, apakah ada keinginan membuka kuliner sendiri? Oke. Pasti ada lah Kak, pasti. Pasti ada lah ya. Ada. Soalnya Ada. dulu kemarin sempat ngehandle beberapa apa juga Kak, resto, F&B juga di F&B Bukit juga. Tinggi sama di luar Bukit Tinggi. Jadi kebetulan yang bermasalah nih dari segi tempat sama ownernya. Oke. Pertama nih ownernya nggak sanggup lagi nerusin kontraknya pertama Iya. itu. Terus kontraknya naik, ini karena kontraknya naik sih Kak. Oh yang kemarin tuh Ya, Bud. betul. Yang kita ketemu tuh Bud. Jangan di-spill ya Bud. Oh iya gitu. Tapi jangan di bidang nggak apa sih Kuliner ya, Kak, ya? keinginan kamu tuh bikinnya tuh kayak kopi shop atau F&B atau apa sih, atau ada olahraganya, F&B-nya ada, atau kamu maunya cita-cita kamu nih nanti jadi kamu mau jadi pengusaha kuliner nggak sih Bud? Pastilah Kak, pasti. Pasti. Nah, itu Uni mau tahu kan supaya mereka-mereka itu kan nanti bisa mencontoh kan, Bud. Kayak Uni tuh lihat kamu tuh kan Uni udah tua nih. Ya. Oh, nggak tua banget ya. Paling 2 tahun aja gitu. 2 tahun aja tua dari aku kan, Bud. Jadi mereka bisa mencontoh kamu. Kamu kan anak muda. Jadi berilah satu bayangan ke mereka. Iya. Mindset kamu tuh ingin jadi pengusaha tuh seperti apa, seperti itu. Benernya mana ya Kak ya? Kalau untuk satu orang bilang dia satu pengusaha, jadi bilang dia tuh seorang pengusaha, dia tuh udah bisa memanage waktu nih Kak. Iya benar. Memanage waktu, pertama nih dia udah bisa menghandle seseorang, bisa mengelola usaha dia. Iya benar. Contohnya nih, pokoknya satu owner tuh bisa autopilot. Iya benar. Pokoknya kalau tapi untuk mencapai itu butuh proses Betul. Nah dengan kamu buka usaha tuh apakah kamu gabung dengan olahraga atau memang khusus F&B aja? Mungkin di F&B aja sih Kak. Oh nggak campur-campur. Pengembangannya mungkin ke depannya kalau resto bisa kerjasama dengan olahraga, kenapa tidak gitu kan Kak. Jadi mungkin lebih fokusnya ke kuliner F&B juga sih Kak. Oh kuliner, berarti kan kamu tahu tuh UMKM yang oke gitu kan. Tapi step by step lah ya, karena kalau kamu menjadi anak muda tuh memang harus jadi contoh bagi yang lain. Bener. Ya betul kan? Sih Kak. Soalnya personal branding tuh sulit sih untuk berat banget personal branding itu Bud. Ini udah oke kamu nih bisa menjadi seorang Bukit Tinggi foodies. Itu udah gila banget karena setiap orang di mana saja sampai di Malaysia gitu kan. Di Bukit Tinggi itu apa lah? Memang orang tuh lihat di situ Bud, memang benar. Alhamdulillah ya Kak. Karena kan ini setiap bulan tuh berobat ke sana tuh. Jadi orang-orang awak tuh kan banyak di luar Malaysia, kan di Malaysia. Jadi mereka melihat di sana semuanya. Bahkan mereka update daripada kita yang tinggal di sini. Alhamdulillah. Benar. Itu kan ada tuh makanan di sana. Dari mana tahu? Itu lihat aja Bukit Tinggi Foodies kayak gitu. Ini baru tahu nih Kak informasi. Serius. Ini bukan gara-gara kita podcast aja nih Bud gitu. Kadang-kadang bos Uni di Jakarta, iya di sana banjir ya. Kok kita nggak tahu? Atau di Bukit Tinggiku. Jadi memang info-info tuh orang luar tuh update dibanding kita yang di Sumatera Barat. Apalagi betul. Khususnya di Bukit Tinggi. Mungkin karena orang tuh kangen sama kampung. Iya benar, makanya memang kamu tuh harus memberi informasi setiap daerah dan setiap titik lokasi kota yang ada di Sumatera Barat. Iya, emang iya Kak. Emang PR sih untuk kita tuh. Nah tahu kan dari Bukit Tinggi kan bisa ke kota-kota lain. Iya benar. Jadi kan dengan kamu dengan detailnya kan orang nanti lebih berkembang. Kan nggak harus Bukit Tinggi aja. Iya kan? Kemarin udah sempat apa juga nih Kak, udah mengekspan ke Padang. Besok, insya Allah ke Payakumbuh. Dan kota-kota lain fokusnya lagi nih. Oh kota-kota lain ya. Tapi itu harus nextnya tuh harus seperti itu Bud. Karena kan memang
kita tuh kadang misalnya ini kita ke Pekanbaru nih. Ya. Nanti kita kita nggak tahu influencer Pekanbaru nih. Nama ya kan? Kalau udah lengkap nih di satu ini, jadi kita enak. Iya. Karena kita nggak tahu makanan apa yang enak di Pekanbaru tuh kita nggak tahu, Bud. Jadi kita cari-cari. Jadi kalau udah tahu satu influencer, memang globalnya aja, Bud. Istilahnya apa makanan yang enak. Ya memang benar tuh. Soalnya pernah ke Pekanbaru kan, Pekanbaru. Bingung mau kemana gitu kan. Tanyalah ke follower, jadi power of flower nih perlu nih Kak. Iya benar. Tanya nih kan, kemana sih bagus ke Pekanbaru makanan kuliner yang legend gitu kan. Di mana tuh, Bud? Kemarin yang apa tuh, yang dari martabak Mesir Yarsi, ada juga buka cabang kan baru Kak. Martabak Mesir yang di Yarsi tuh. Yarsi sini. Terus lebih ke warkop. Kalau kan baru sekarang lebih naiknya warkop kemarin. Warkop ya. Warkop kayak misalkan warkop Aceh, warkop lebih itu yang lebih naik sekarang. Gitu. Terus sama kalau makan seafood itu di Panam tuh oke kali tuh Kak. Di Panam ya, ini baru tahu Kakak nih. Ada kemarin cobain, ada kerang tuh Kak. Dia kerang kayak kerang rebus gitu. Iya. Itu enak tuh Kak. Enak banget ya. Itu boleh tuh kalau orang Bukit Tinggi tuh buka kayak gitu Kak. Saus Padang di Panam itu ada tuh, di sampingnya Bank BRI nggak salah tuh. Di samping Bank BRI ini info baru nih, karena kan kebanyakan kita kan nggak tahu tempat-tempatnya, padahal kita lalu lalang di sana ya. Untuk mencari makan aja tuh susahnya tuh setengah mati. Dia tendaan aja Kak. Pokoknya kalau misalkan kemarin itu kan pecel lele itu udah menjamur ya. Udah menjamur ya. Udah banyak Kak. Jadi pilihannya pun kalau mau cari yang enak tuh, pas pali ketemu di situ tuh Kak. Yang pecel lele yang ada seafoodnya. Dia fokus lebih ke seafood sih kemarin. Seafood itu lebih oke ya. Ada nggak kamu pernah review makanan di Pekanbaru? Kemarin udah ada Kak. Udah ada. Coba apa tuh kemarin, ada yang mau dipromosiin nggak? Iya. Coba ada tawaran 2 tempat sebenarnya. 2 tempat. Ada yang minta di review story sama di feed juga kemarin. Itu alhamdulillah sih kemarin cuma 2 hari di Pekanbaru Kak. Soalnya kan harus balik ke Bukit Tinggi juga. Lagi ya, banyak pekerjaannya. Terus Bud, kalau misalnya proses kamu mereview itu berapa lama sih Bud bisa sampai lu post gitu? Oke. Mungkin dari pertama kita shoot ya Kak ya. Mungkin hitungannya estimasinya 7 hari Kak. 7 hari ya, estimasinya. Kenapa harus lama Bud? Pertama nih kita kan cari ide dulu nih Kak. Iya benar. Takutnya nih ada yang barang produk atau yang sama misalnya. Takutnya pertama kita nge-review pecel lele contohnya nih kan Kak. Kenapa kita cari itu estimasinya 7 hari, mana tahu kan nanti ada juga nih brand yang lain. Iya benar. Kita pun kalau misalkan ada produk misalnya minta iklan dengan produk yang sama, kita bilang nih sama orangnya, mau nggak menunggu dulu untuk postingan ini dulu diposting baru kita review lagi yang produknya sama nih. Benar. Karena lebih baik kita reviewnya tuh ada riset dulu ya Bud ya. Karena kan kita tuh nggak sembarang apa yang kita bilang tuh nggak sembarangan ya. Oke, mantap. Iya. Aduh. Capek juga, silakan minum Bud. Udah dari tadi ya. Jadi berapa orang timmu Bud? Untuk sekarang kita mungkin lebih ke mengecilin, kemarin ada 5 orang, 6 orang lah Kak. Kita kecilin dari jadi 3 gitu. Jadi 3 tim ya? Jadi 3 tim, soalnya kalau banyak tim nggak solid, percuma Kak. Percuma, benar. Lebih bagus kita memperkecil tim tapi solid. Tapi gitu. Solid ya, bisa kuat kita ya? Iya, betul. Pokoknya tim itu bisa mengerti kita sih Kak. Siap. Itu sih. Pokoknya paham dengan tujuan visi dan misi ya. Itu sih, karena semuanya tuh kan butuh visi dan misi kan. Betul, pasti Kakak merasain juga kan gimana. Pastilah. Jadi dengan influencer review makanan di Sumatera Barat dan di luar tuh kamu ada komunitas? Mungkin itu sih satu PR dari teman-teman influencer ya Kak ya. Kalau untuk influencer belum ada komunitas, pertama nih
Sebelumnya pernah ada, itu pun yang membentuk suatu media juga Kak, media besar di Bukit Tinggi. Pertama nih, mungkin nggak ada suatu hal yang mau diomongin atau yang pokoknya yang buat kita buat kita berkumpul lah. Iya, Kak. benar-benar. Jadi kalau misalkan ada satu hal yang bisa buat kita berkumpul, pasti kita akan saling mengenal lah. Iya, saling gitu, sharing. Kan. Saling sharing gitu. gitu. Iya, Jadi percuma gitu kan, kemarin tuh kan udah dibuat grup, buat komunitas. Cuma gitu aja Kak, hidup dan mati gitu. Iya, jatuhnya gitulah gitu. Iya, benar, Nggak ada. Jadi kalau misalkan kalau dibuat komunitas itu emang berat sih Kak. Berat ya. Soalnya pertama nih kita seorang influencer kan atau content creator pasti ada waktu untuk kesibukannya sendiri-sendiri gitu kan Kak. Jadi kalau ada suatu event atau yang bisa buat kita ngumpulin kita nih, mungkin influencer pasti akan mau gitu, yang mewadahi. Misalnya contohnya, Kak Ria konveksi nih mau wadahi. Gitu. Iya, mana tahu nih bisa mewadahi teman-teman kita. Ya, it's okay, pasti kita akan berkumpul untuk suatu misi yang sama gitu kan. Siap. Memang harus kayak gitu, karena kalau dalam bidang entertain, media sosial, kita tuh memang harus menjalin relasi yang banyak gitu. Karena kita nggak bisa berdiri sendiri. Emang iya, itu. Betul. Kadang-kadang kita nggak kenal makanya tak sayang. Kalau kita udah kenal pasti kita akan nyambung karena kita di bidang yang sama. Apalagi sekarang udah mulai dunianya berkolaborasi gitu kan. Iya benar. Kolaborasi dan partnership. Betul. Mantap nih berbicara dengan anak muda pintar yang mengetahui semua kuliner. Karena mak-mak ini butuh banget makan. Bukannya anak muda. Bukannya mak-mak suka masak gitu kan? Enggak. Karena mama sekarang nih kan lebih suka makan di luar gitu kan. Karena kalau kita nggak masak tuh kita nggak tahu apa yang mau kita masak. Kita butuh makan apa itu tuh membutuhkan suatu pikiran yang fokus. Jadi kalau udah ada kamu review tuh kita tinggal milih gitu. Berarti kadang-kadang template gitu ya Kak ya. Kalau mau masak nih Kak, berarti itu aja tuh ya Kak ya. Itu aja. Karena kalau misalnya di rumah tangga ada bosannya kalau masak tuh selalu gitu. Karena kita kan juga harus bekerja. Aduh. Karena pernah satu lagi yang terakhir ya, Uni tanya sama Budi. Uni pernah lihat IG Budi. Bukit Tinggi Foodies. Waktu tuh Uni mau ada keinginan, Uni mau scroll. Oh ini bagus nih. Terus Uni pergi ke sana, orangnya nggak ada lagi. Oke. Ini contohnya mana nih Kak? Yang atau di tempatnya di mana? Tempatnya di sekitaran asrama tentara. Asrama tentara, oke. Ada dia yang jual pokat-pokat apalah dulu tuh, Itu nggak ada lagi. Gimana tuh Bud untuk masukan ke UMKM Bud? Pertama nih Kak, kebanyakan di Bukit Tinggi ini kan pertama kebanyakan kaki lima. Jadi pertama nih kaki lima nih sekarang kan udah banyak digusur-gusur ya Kak ya. Tempatnya pun udah berpindah-pindah gitu kan. Dan secara kita dari awal deal-dealannya sama orang yang pemilik brand nih, kita nggak hapus feed yang di feed postingan gitu kan. Jadi kalau misalkan dia mau hapus, yaudah dari si brandnya ini yang mau minta dihapus gitu kan. Jadi itu sih mungkin karena dia udah pindah, mungkin dia nggak mau dia hapus videonya lagi. Mungkin pertama itu tuh Kak. Konfirmasi lah lagi ke Dabut supaya kita yang mau beli produk dia tuh udah pindah. Jadi kan bisa diedit nanti kan alamatnya. Betul. Gitu. Karena kan waktu kita lihat IG Bukit Tinggi Food tuh kita udah ini kita beli nih. Udah dicari ke sana ke sini nggak ada lagi gitu. Ya, mungkin kebanyakan itu sih Kak, yang pertama nih udah kena gusur, terus dia nggak konsisten dengan usahanya. Kebanyakan ada juga nih dia buka usaha udah oke, tapi dia stuck gimana mengembangkan gitu. Mengembangkan gimana supaya lebih maju gitu kan. Nge-stucknya tuh pertama dia nge-review oke nih, viral. Jadi dari mempertahankan rasa pun dia nggak bisa gitu Kak. Seharusnya dia tuh harus bisa mempertahankan rasa sama pelayanan juga. Iya benar. Nah itu sih kalau supaya
supaya UMKM itu lebih lama lagi untuk berusaha gitu kan Kak. Iya, siap. Karena memang harus kita harus kita kasih informasi karena kan kamu tuh akunnya tuh informasi. Betul Kak. Berguna untuk masyarakat gitu ya. Oke Budi, ini pertanyaan terakhir. Oke. Kalau kamu bisa ngasih satu pesan buat semua review makanan pemula di luar sana, apa yang ingin kamu sampaikan gitu? Oke. Mungkin teman-teman yang konten kreator ya Kak. Tepatnya kalau teman-teman kepengen seperti saya ya Kak ya, sebagai influencer, mungkin teman-teman supaya bisa tidak takut mencoba aja sih. Jadi teman-teman biasanya yang pengen mencoba tuh kan takut nih untuk mencoba. Jadi pokoknya nggak usah takut untuk mencoba. Jadi langsung aja eksekusi. Nanti kalau misalkan itu kurang oke, nanti pikirin aja setelah kita mencoba. Itu sih pesannya. Kalau misalkan jatuh, itu itu kayaknya urusan kedua ya Kak ya. Bangun lagi ya. Bangun lagi. Jatuh, bangun lagi ya. Pokoknya nggak ada cerita berhenti. Betul, nggak ada cerita berhenti. Ya, bener, pokoknya kalau ada kemauan langsung pasti ada aja. Jalannya. Pasti ada jalannya. Siap. Karena memang itu harusnya. Jadi kalau misalnya sekarang ini Budi udah sampai di titik ini, semua orang mungkin khususnya di luar ya Bud. Kalau Uni melihatnya di luar nih Bud, belum begitu. Di dalam tuh untuk UMKM kenal nih sama Budi semua, tapi kalau yang di luar kayak kita kan punya relasi teman-teman di luar sana tuh memang mencari makanan tuh mereka butuh wadah di mana kita harus mencari gitu kan. Jadi Budi melebarlah gimana membantu UMKM. Insya Allah sih. Mudah-mudahan UMKM yang memang makanannya apa yang dia produksi itu memang enak, Budi akan siap membantu gitu ya Budi ya. Iya. Insya Allah Kak. Insya Allah akan siap membantu. Pasti siap sih Kak. Kalau membantu siapa orang yang nggak mau bantu kan Kak. Soalnya kalau untuk membantu itu mana tahu kan rezeki dari orang itu kan mengalir juga ke kita kan. Benar. Terima kasih Budi. Iya, sama-sama Kak Ria. Sekarang kita tidak ada mereview makanan di sini ya. Cuma mereview gimana si Budi bisa menjadi seseorang sampai di detik ini. Sampai jumpa di podcast Uni selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.